Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ismawati dari kelas 11 DKVC, asal sekolah SMK Muhammadiyah Tumi Jajar. Saya di sini akan mereview materi siklus dan strategi bisnis wedding fotografi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase-fase bisnis fotopreneur. Entah kalian berbisnis di fotografi, interior, arsitektur, komersil, fashion, potret, dan lain-lain. Ketika kita ingin merintis suatu brand dan launch produk kita ke pasaran, pastinya brand kita itu tidak mungkin langsung tiba-tiba gede. Tidak sesingkat itu dan tidak semudah itu. Pastinya butuh proses. Saat kita membangun brand dan brand kita launch ke pasaran, umumnya kita itu melalui 4 fase. Fase yang pertama yaitu fase introduction, perkenalan. Fase di mana kita memperkenalkan produk kita, brand kita ke pasaran. Nah, kalau kita sudah sukses, sudah melewati fase introduction, maka selanjutnya kita memasuki fase growth, di mana brand kita mulai tumbuh, sales kita sudah naik, demand sudah naik, portofolio kita sudah banyak, followers di media sosial juga sudah banyak, dan akhirnya reputasi kita mulai terbentuk di fase growth ini. Dan selanjutnya kita memasuki fase yang ketiga, yaitu fase maturity, di mana brand kita itu sudah matang, sudah dewasa. Nah, brand kita itu lagi puncak-puncaknya, sales kita itu lagi banyak-banyaknya, demand kita lagi banyak-banyaknya. Tapi di titik ini kita harus siap-siap mengalami yang namanya penurunan. Bisa jadi karena persaingan atau market yang sudah mulai jenuh. Kita harus melakukan inovasi biar bisnis kita tidak masuk ke fase yang keempat ini. Nah, fase yang keempat ini yaitu fase decline, di mana brand kita sudah tidak mampu untuk bersaing di pasar, market share menurun, penjualan menurun, demand kita menurun, dan akhirnya bisnis kita sudah tidak tertolong lagi kalau semisal kita tidak kreatif dan tidak melakukan inovasi. Nah, ceritanya sekarang kita ingin membangun bisnis wedding fotografi. Bisnis wedding fotografi ini industri yang tidak ada mati-matinya. Sangat menjanjikan, sangat kompetitif, persaingan banyak dan ketat. Kenapa menjanjikan? Karena rata-rata orang Indonesia itu pasti akan menikah dan pernikahannya itu pasti ingin didokumentasikan dalam bentuk foto, dalam bentuk video. Dan vendor fotografi itu adalah vendor yang prioritas untuk calon pengantin. Kenapa? Karena hasil dari foto dan video itu bakal abadi. Jadi tidak heran di industri fotografi ini persaingannya itu sangat banyak dan sangat ketat. Apalagi di wedding fotografi ini tidak ada barrier to entry. Jadi semua orang bisa masuk ke industri wedding fotografi. Sebelum memasuki fase introduction, perkenalkan produk brand kita ke pasaran. Pastikan kita sudah melakukan yang namanya research and development terlebih dahulu. Contohnya, kita harus menentukan brand identity terlebih dahulu. Kita harus memikirkan nama brand kita, logo, tagline, visual yang bakal kita sajikan ke klien. Brand voice-nya itu seperti apa, value apa yang bisa kita berikan ke klien. Kemudian kita harus bisa nge-breakdown bisnis model canvas biar gak bingung dan tidak ketar-ketir ke depannya. Kalau semisal produk kita, brand kita sudah masuk ke pasar. Sekarang kita sudah masuk ke fase introduction, fase di mana kita memperkenalkan brand kita, produk kita, jasa kita ke pasaran. Ceritanya ingin membangun bisnis wedding fotografi, saya akan membahas situasi di fase introduction dahulu sebelum masuk ke strategi. Yang pertama, awareness brand kita itu belum terlalu banyak karena portofolio kita belum banyak ditampilkan di sosial media atau di website kita, dan juga reputasi belum terbentuk dengan baik di fase introduction. Yang kedua, penjualan masih rendah karena awareness-nya masih rendah, portofolionya masih sedikit, reputasinya belum kebentuk, brand equity-nya belum kuat. Jadi
Wajar kalau penjualan di fase introduction ini masih tertatih-tatih. Yang ketiga, margin keuntungan masih rendah. Biasanya di fase ini masih buat price list yang emang harganya belum terlalu mahal. Bahkan kita bisa menempatkan harga jual kita di bawah pasaran. Kenapa? Yang penting kita dapat klien dulu buat memenuhi portofolio, buat meningkatkan skill kita, buat menambah review di sosial media atau di website kita. Tujuannya untuk membangun reputasi, dan yang keempat itu sebagai CEO. Di fase introduction ini, kita belum mempunyai tim yang kuat, tim yang banyak, atau bahkan kita itu masih sendiri. Dan kita melakukan segala halnya itu secara sendiri, yaitu sebagai fotografer, sebagai editor, sebagai admin, sebagai akuntan, sebagai digital market, project manager, dan stylist, dan lain-lain. Nah, tapi kalau kita sudah masuk fase growth, penjualan kita sudah bagus, scan money hand kita sudah banyak, kita itu harus membangun link yang kuat biar bisnis kita scale up lagi. Kemudian, strategi apa yang bisa kita lakukan di fase introduction ini? Yang pertama, kumpulin portofolio sebanyak-banyaknya. Caranya kita mengajak teman kita untuk menjadi model prewedding. Sekarang kita memasuki strategi yang kedua, yaitu kita harus meningkatkan awareness. Apa itu awareness? Awareness yaitu kesadaran orang terhadap brand kita atau misalkan produk kita atau jasa kita. Sekian video penjelasan presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.